Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Sobat Quran di Tafsir Jalalain. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Di volume kali ini kita akan berbicara tafsir Quran Surah Al-Fatihah, yang dimana sebelumnya kita sudah berbicara tentang 4 surah sesuai dengan urutan turunnya kepada Rasulullah SAW. Surah Al-Alaq, Surah Al-Qalam, Surah Al-Muzammil, dan Surah Al-Muddathir. Hari ini kita akan berbicara tentang surah Al-Fatihah. Mari kita ke Maktabah Syamilah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Suratul Fatihah. Secara bahasa Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Makkiyah. Sobat Quran dimuliakan oleh Allah. Surah Al-Fatihah terkategori sebagai surah Makkiyah, artinya surah ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sab'u ayatin. Terdiri dari 7 ayat. Bil basmalati in kanat minha. Nah, di sini ada yang mengatakan 7 ayat berserta basmalah. Dan basmalah menjadi ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi ayat 1 dari Al-Fatihah. In kanat minha. Jikalau basmalah dianggap satu ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah. Was-sabi'atu siratal ladina ila akhiriha. Dan ayat yang ketujuh adalah siratal ladina an'amta alaihim sampai akhirnya. Wa illam takun minha, namun jika basmalah tidak terhitung sebagai satu dari ayat-ayat Al-Fatihah, maka ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian siratal ladzina itu menjadi ayat yang ke-6, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim sampai akhirnya. Oke. Jadi di sini ada yang mengatakan bismillah itu basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, dan bisa jadi ada yang mengatakan tidak bagian dari Al-Fatihah. Tapi sepertinya pendapat yang terkuat, insya Allah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Dia adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat terakhirnya adalah Siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin. Oke, kita lanjut ke tafsirannya. Ayat yang berikutnya. Kita baca surahnya, teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tafsiran terhadap surah Al-Fatihah itu dimulai dari ayat Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jumlatun khabariyah qusida biha tsana'u 'ala Allah. Ini adalah sebuah kalimat berita. Segala puji bagi Allah adalah sebuah kalimat berita yang dimaksudkan dengannya pujian terhadap Allah dengan konteks yang ada di dalamnya, bimadmuniha. Ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala bentuk pujian. Minal khalqi, baik dari makhluk-makhluknya. Dari makhluk-makhluknya seluruhnya. Minal khalqi, dari makhluk-makhluknya seluruhnya. Au mustahiqqun li an yahmaduhu. Atau Allah adalah zat yang berhak untuk makhluk-makhluk tersebut puji. Jadi Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji oleh makhluk-makhluk seluruhnya. Karena di eksistensi alam dan hidup ini ada Khalik pencipta, yaitu Allah pencipta satu-satunya, dan selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk mendapatkan segala pujian dari makhluk. Wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin. Sedangkan lafaz Allah sendiri itu dari kata uluhiyah atau ilah. Dia adalah sebutan nama bagi zat yang disembah secara sah. Disembah secara hak atau sah. Artinya selain Allah tidak ada zat yang berhak disembah. Nah, maka semua manusia, makhluk seluruhnya mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maksud dari Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Malik,
maliki jami'il khalqi, pemilik seluruh makhluk, minal insi, dari golongan manusia, wal jinni, dan dari golongan jin, wal malaikati, dan dari golongan para malaikat, wad dawabi, dan segala yang melata, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kullun minha, setiap dari yang tadi kita sebut, baik itu manusia, jin, malaikat, yang melata, dan selainnya, yutlaqu alaihi alam, disematkan nama untuknya alam, alam. Yuqalu, maka dikatakan alamul insi, alam manusia. Dikatakan juga alamul jinni, alam jin, dan seterusnya. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulil ilmi ala ghairihim. Kemudian ditaglibkan secara mayoritas atau secara fokus pembahasan ketika kita mengatakan al-alamin dalam jamak dengan ya dan nun ini, itu kita langsung terfikir adalah segala makhluk yang punya ilmu pengetahuan, ulil ilmi, jin dan manusia, di atas makhluk-makhluk lainnya yang tidak memiliki ilmu, yang ghairu aqil. Walaupun seluruhnya sebenarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga bertasbih kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya, wa huwa minal alamati. Dan keberadaan alam-alam yang disebutkan itu adalah sebagai tanda, alamah. Jadi satu akar kata, alam, alamah, alamin. Li'annahu alamatun ala mujidihi. Kenapa disebut al-alam, al-alamah? Nah, karena alam itu adalah, alamin itu adalah alamah, tanda, ala mujidihi. Tanda, tanda keberadaan zat yang menciptakan. Menciptakan alam itu. Dengan adanya alam, kita jadi berpikir tentu ada yang menciptakan alam ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya, dzir rahmah. Allah itu zat yang memiliki kasih sayang. Dan Ar-Rahmah adalah wahiyya iradatul khair li ahlihi. Adalah sebuah sifat yang dimiliki Allah berupa keinginan memberikan kebaikan bagi li ahlihi. Bagi pemilik sifat menginginkan kebaikan bagi orang yang memiliki sifat tersebut. Maka dinamakanlah orang yang memiliki keinginan untuk memberikan kebaikan, dia disebut Rahman, disebut juga Rahim. Lalu apa pembedanya? Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang meliputi segalanya tanpa memandang siapapun, baik dia muslim maupun non-muslim. Adapun Ar-Rahim, sayang Allah, itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman dan mendapatkan balasan istimewa kelak di akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Yang dimana dunia tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan akhirat. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama dari kata rahmah, dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sematan bagi orang yang punya sifat atau bagi zat yang memiliki sifat iradatul khair, menginginkan kebaikan. Li ahlihi, bagi orang yang berhak mendapatkan kebaikan. Jadi, orang yang Rahman dan orang yang Rahim, atau zat Allah Ar-Rahman, zat Ar-Rahim, itu adalah sebuah ungkapan bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki keinginan atau menginginkan kebaikan bagi orang-orang atau siapapun yang berhak mendapatkan kebaikan itu. Ar-Rahman itu diperuntukkan untuk siapapun. Allah telah menjamin rezeki dan Allah sayang kepada seluruh makhluknya secara umum. Namun Ar-Rahim sayang itu hanya orang-orang yang beriman saja. Oke, jadi di sini tadi kita tafsirkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan li ahlihi, bagi yang berhak mendapatkan kebaikan itu sendiri. Oke. Kita lanjut. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ad-din di sini ditafsirkan al-jaza. Maksudnya adalah pembalasan. Karena ad-din itu bukan hanya berarti agama, tapi juga ada sebuah ungkapan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, demikian juga engkau akan diperbuat atau dibalasi berupa perbuatan.
Oleh karenanya yaumiddin di sini ditafsirkan yaumil jaza, hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, dan ia adalah hari kiamat. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Dan dikhususkan penyebutan yaumiddin di sini, kenapa bukan Malik yaum yang lainnya gitu? Kenapa bukan Malik ad-dunya? Kenapa di sini dikhususkan penyebutan Allah itu penyebut, Allah itu pemilik yaumiddin, hari pembalasan? Karena tidak ada kekuasaan yang tampak di dalamnya, yaitu di yaumiddin itu, bagi seorang pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, bisa jadi Allah menitipkan kerajaan sehingga ada kepemilikan bagi selain Allah yang memang walaupun sifatnya tidak mutlak. Adapun di hari Ad-Din itu akan tampak secara langsung serta merta kita menyadari hanya Allah yang punya punya kekuasaan di sana. Malik Yaumiddin. Allah adalah pemilik hari pembalasan. Bidalil, hal tersebut berlandaskan petunjuk limanil mulkul yaum, berdasarkan petunjuk ayat Quran yang lain yang berbunyi limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan di hari itu, bagi siapa kekuasaan, bagi siapa hak wewenang pada hari itu, maksudnya hari akhir, hari pembalasan. Lillah, jawabannya adalah untuk Allah saja. Oke, selanjutnya waman qara'a Malik famaknahu Malikul Amr. Oke, di sini ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Nah, bagi yang membaca Malik dalam qiraah seperti kita, orang-orang Indonesia yang mengikuti riwayah Hafs an Asim, maka Malik itu maknanya adalah Malikul Amr, pemilik segala urusan. Kullihi, seluruh urusan yang ada. Fi yaumil qiyamah, di hari kiamah, di hari kiamat. Au huwa mausufun bizalika daiman. Kaghafiriz zambi fasahha wuqu'uhu sifatan lima arifah. Atau bisa juga lafaz Malik itu, kalau tadi secara nakirahnya dari segi bahasa teman-teman sekalian, bahwasanya Malik Yaumiddin artinya Allah itu adalah zat pemilik urusan seluruhnya yang ada di hari kiamah. Atau bisa juga lafaz Malik itu sebagai mausuf, au huwa mausuf. Maksudnya Allah adalah zat yang disifati dengan kepemilikan. Dengan hal tersebut daiman, secara terus-menerus, seperti lafaz ghafiriz zambi. Ghafiriz zambi artinya pengampun dosa. Di sini menggunakan bentuk isim fa'il dari segi bahasa, artinya yang mengampuni dosa. Kenapa bukan ghafur az-zambi? Ghafur itu artinya sering mengampuni dosa. Tapi kalau ghafir itu sekali mengampuni dosa. Nah, di sini dijelaskan ungkapan Malik Yaumiddin, pemilik hari kiamat, itu bisa bermakna kesinambungan, memiliki hari kiamat terus-menerus. Seperti lafaz ghafiriz zambi, pengampun dosa, Allah bukan hanya sekali mengampuni dosa, tapi terus-menerus. Sehingga bisa diletakkan sebagai sifat bagi sesuatu yang spesifik. Jadi Allah adalah zat spesifik yang diberikan sifat memiliki hari kiamah, sebagaimana juga diberikan sifat pengampun dosa, dan itu bukan hanya satu kali, dua kali, tapi terus-menerus Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Hingga akhir zaman kelak, bukan hanya satu momen saja, tapi sepanjang akhir zaman Allah punya semuanya. Oke, kita lanjut ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sajalah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau sajalah kami memohon pertolongan. Maksudnya nakhussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan Engkau saja untuk ibadah, dengan beribadah, dalam hal ibadah hanya mengkhususkan Allah. Min tauhidin wa ghairihi, baik itu berupa bentuk pengesaan satu Tuhan ataupun dalam hal-hal lain yang berupa ibadah. Wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Begitu juga kepada Engkau saja kami meminta, kepada Engkau saja kami meminta pertolongan untuk bisa beribadah itu sendiri, dan juga minta pertolongan untuk hal-hal lainnya selain beribadah kepada Allah secara langsung, secara spiritual. Jadi di sini diterangkan
Lafaz iyyaka na'budu itu bukan bentuk tatanan biasa dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab na'buduka, kami menyembahmu. Tapi kalau kita gunakan na'buduka, kami menyembahmu, bisa jadi juga menyembah yang lain. Di sini dimajukan objeknya ini dari segi bahasa, teman-teman sekalian, sehingga memberikan faidah al-hasr, pengkhususan. Objek dimajukan, berarti hanya Engkau saja ya Allah yang kami sembah. Sampai-sampai di sini bentuk objeknya adalah domir munfasil mansub, domir nasab munfasil. Iyyaka. Nah, padahal sebenarnya bisa na'buduka. Nah, dimajukan dengan maksud khusus yaitu pengkhususan ibadah hanya untuk Allah. Baik itu dengan mengesahkannya uh, wujud sebagai Tuhan, mengesahkannya dalam ibadah, dalam nazar, dalam apapun yang merupakan kemuliaan utama dan mutlak, itu kita uh, sembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengesahkan ataupun dalam bentuk apapun dalam hidup kita. Hanya Allah saja yang kita sembah. Dan juga kita meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Pertolongan dalam hal apa? Alal ibadah, dalam hal ibadah itu sendiri, wa ghairiha, termasuk juga hal-hal lain selain ibadah secara tidak langsungnya. Oke. Berikut ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Hai, maksudnya arsyidna, tunjukilah kami ilaihi, menuju jalan yang lurus tersebut. Oke, di sini teman-teman sekalian, tadi kita memuji Allah di awal surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik atau penguasa hari kiamah, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saja ya Allah kami beribadah, menghambakan diri, menyembah, dan kepadamu saja kami meminta pertolongan. Nah, setelah kita memuji Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kalimat-kalimat indah tersebut, barulah kita masuk ke doa utama kita yang sangat penting dalam hidup kita adalah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah memang berinteraksi dengan hambanya ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ketika membaca Al-Fatihah itu dalam sholat, Allah menjawab, merespons ungkapan kita dan pujian kita. Sampai Allah mengatakan, Allah akan mendengarkan doa kita. Wali abdi masa'al. Bagi hamba Allah, apapun yang ia minta setelah pujian-pujian tersebut. Nah, maka di sini kita meminta apa? Agar ditunjukkan jalan yang lurus. Inilah hal yang termahal dalam hidup kita, terutama di akhir zaman ini. Kemudian maksud dari jalan yang lurus itu apa? Wa yubdalu minhu. Kemudian diberikan penjelas berikutnya, penggantinya. Maksudnya adalah penjelasnya, yaitu ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksud dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau wahai Allah berikan nikmat pada mereka. Bil hidayah, berupa apa nikmat tersebut? Berupa hidayah. Jadi mendapatkan nikmatnya karena hidayah, berupa hidayah. Wa yubdal minal ladzina bisilatihi. Kemudian lafaz allazina an'amta 'alaihim, maksud dari orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu juga dibadal atau dijelaskan oleh kalimat lanjutan, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang Kau berikan nikmat itu ya Allah adalah orang-orang yang Engkau tidak murkai. Wahumul yahud. Siapa orang-orang yang Allah murkai adalah yang diberikan kitab al-Yahud, orang-orang Yahudi. Nah, di sini teman-teman sekalian, untuk orang-orang yang Allah berikan nikmat, di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para siddiq, para orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Itulah orang-orang yang diberikan nikmat. Dan tentunya orang-orang yang diberi nikmat itu bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi.
wala dan bukan juga, wa ghair dan bukan, ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Maksudnya, yang dimaksud siapa yang dimaksud dengan lafaz ini? Wa humun nasara, dan mereka adalah orang-orang Nasrani. Wa nuqtatul badal ifadatun annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Oke. Di sini ada poin, kenapa terjadi badal di sini? Allah mengatakan Allah mengatakan atau kita mengucapkan dalam Al-Fatihah sesuai dengan tuntunan Allah, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah, bukan jalan yang orang yang Engkau murkai yaitu Yahudi, bukan juga orang yang sesat yaitu Nasrani. Nah, poin dari badal penggantian atau kelanjutan lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam lafaz an'amta alaihim adalah ada faidah bahwasanya muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang-orang yang laisu yahudan wala nasara, bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Karena mereka adalah lawan dari orang-orang yang diberi nikmat, lawan dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu mafhum dari lafaz dari badal lafaz tadi. Lafaz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim maksudnya al-yahud waladdallin maksudnya an-nasara, artinya jalan orang-orang yang diberikan nikmat itu bukan jalan Yahudi, bukan juga jalan Nasrani, tapi jalan Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Dan Allah Maha mengetahui kebenaran, wa ilaihil marji', kepadanya lah tempat kembali, wal ma'ab, tempat berpulang dan tempat kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dengan ungkapan salam, salam yang ungkapan salamnya itu banyak, senantiasa, selama-lamanya. Dan cukuplah bagi kita Allah, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung, dan tiada daya, tiada upaya, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dengan begitu, kita sudah selesai dari tafsiran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ditonton teman-teman sekalian volume-volume berikutnya, juga volume sebelumnya. Ada surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, dan juga surah Al-Muzammil, surah Al-Muddathir. Al-Fatihah ini adalah surah yang kelima yang kita bahas. Semoga Allah berkahi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Sobat Quran sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ila liqa, wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.